Mute, Bu. 1 Tawarik 24 ya, 5 ayat. Bu Susi di unmute. 24 ya, Bu? 1 Tarawih 24 ya, Bu? Ya. Para imam dibagi dalam rombongan. 1. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 2. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan iman ialah Eleazar dan Itamar. 3. Daud bersama-sama Zadok dan dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. 4. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepada kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. 5. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Amin. Bu Sariana di unmute. Di unmute. Kami ikut baca. Dibuka ininya, mic-nya. Ya. Ayat 6. Dan Semaya bin Nathanael, panitra itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Zadok, Ahimelek dan Abimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Ayat 7. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yoyada. Ayat ke-8. Yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Serim. Ayat 9. Yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miamin. Ayat 10. Yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia. Amin. Ayat 11. Yang ke-9 pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya, 12. Yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakin, ayat 13. Yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, ayat 14. Yang ke-15 pada Yoga, yang ke-16 pada Imer, ayat 15. Yang ke-17 pada Hesir, yang ke-18 pada Hafizet. Amin. Ayat 16, yang ke-19 pada Petahia, yang ke-20 pada Yehezkel. 17, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul. 18, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Ma'ajya. 19, itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan, Allah Israel. Puak-puak orang Lewi, ayat 20, golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi. Dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yedeya. Amin.
Ayat 21, dari anak-anak Rehabia ialah Yisia seorang kepala. Dari orang Yisyar ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. 23, anak-anak Hebron ialah Iria seorang kepala. Amaria anak yang kedua. Yahaziel anak yang ketiga. Dan Yekameam anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. 25, saudara Mika ialah Yisya, dari anak-anak Yisya ialah Zakaria. Amin. Keturunan Yoram, Zakur dan dua Selamat malam, Ibu terkasih. 20 dan 30 anak dan 20. Sampai 31 ya, Bu ya. Ini suaranya Bu Suti atau suara saya yang error ya? Suaranya Bu Suti sama nggak ya ibu-ibu ya? Suara Bu Iya. Suti nggak ada. Iya, suaranya nggak Oh. jelas, nggak kedengeran. Ya udah putus-putus ya. Oh ya udah. Saya pikir punya saya tadi. Coba Bu Suti 31. Satu mereka sama seperti saudara suku mereka di depan Zadok, Ahimelek dan para dan kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Amin. Masuk Buhar pasal 25. Ya, pasal 25. Para penyanyi, ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. 2. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Metanya, dan Aserela. Anak-anak Asaf di bawah pemimpin Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. 3. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun. Gedalia, Jeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang di bawah pemimpin ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. 5. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usil, Sebuil, Yerimut, Hanayan, Hananya, Hanani, Eliata, Gidelti, Romamti, Eser, Yusbekasa, Maluti, Hotir, dan Mahisiot. 5. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Menurut janji Allah untuk meninggalkan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Amin. Ayat 6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni.
ada 288 orang. 8. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. 9. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf, undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. 10. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Lanjut. Ayat ke-11, undian yang keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat ke-15, undian yang ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Amin. Gabriel, Bu Gabriel 16 sampai 20, di-unmute, Bu. Iya, Bu. 1 Tawari 25 ayat 16 ya, Bun ya? Ya, 16. 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Undi ke-9 pada Matania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Maaf Bunda. Undi ke-9 pada Matania, anak-anak 12 orang. 17 undi ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 18 undi ke-11 pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya jumlahnya 12 orang. 19 undi ke-12 pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya jumlahnya 12 orang. 20 undi ke-13 pada Subail, anak-anaknya dan saudara-saudaranya jumlahnya 12 orang. Amin. 21 undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 22 undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 23 undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 24 undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 25 undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Amin. Ayat yang ke-26, undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 27, undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 28, undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 29, undian yang ke-21 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 30, undian yang ke-23 pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 31, undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Amin. 1 Tawarik pasal 26, para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Ayat 1, tentang rombongan para penunggu pintu dan orang Karo, ialah Meselemnya bin Kore dan keturunannya Ebiasaf. 2. Meselemnya mempunyai anak-anak, yakni Zakaria, anak sulung Yediel, anak yang kedua Zebaza, anak yang ketiga Yatmiel, anak yang keempat. Ayat 3,
Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elionai anak yang ketujuh. 4. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yozabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Syakar anak yang keempat, Natanil anak yang kelima. Ayat 5. Amiel anak yang keenam, Iskar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang Sudah ya? Mungkin diulang lagi ya. Neng Ike ya, Neng Ike dari 5 sampai 10. Siap. 1 Tawarik 26 ayat 5. Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Pauletia, anak yang ke-8. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi ayat 6, bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 7, anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang gagah perkasa. Ayat 8, mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom, dan masa leernya mempunyai 18 orang anak dan saudara orang-orang yang gagah perkasa. Ayat 10, Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Ibu Harmoni, 11 sampai 15. 1 Tawarik 26 ayat 11. Hilkia anak yang kedua, Tabalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. 12. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. 13. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. 14. Undian untuk pintu timur jatuh kepada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Amin. Ibu Renti, 16 sampai 20. Bagi Sumpim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syaleket di jalan raya. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang di lain. 17. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Ayat 18, pada barbar di sebelah barat. Lewat dulu, Bu. Ya, oke. Dilanjut. Bu Kristina ya, dari 18 sampai 25. Bu Kristina Tala bisa di-unmute. 18 sampai 25. Bu Kristina. Oke, lanjut dulu ya. Berarti Bu Rahayu. Oke, ayat 18. Pada barbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada barbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus.
Bani Ladan, yakni keturunan Gerson, melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Setam dan Yoel, saudara yang mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yishar, orang Hebron, dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. 25. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Sikri anak Yoram, dan Selomit anak Sikri. Amin. 26. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. 27. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. 28. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abren bin Ner, dan oleh Yoab, anak Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. 29. Dari orang Yishar ada Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. 30. Dari orang Hebron adalah Hasapia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa 1.700 orang jumlahnya yang diserahi urusan pemerintah Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Amin. Lina mau ikut baca 1 Tawarik 26 ayat 31 dan 32. Gimana Kak? 1 Tawarik 26. 1 Tawarik 26 ayat 31 dan 32 saja. 26. Lalu nanti Bu Susi ke Timotius. 1 Tawarik 26 ya Kak? Ya. Oke. Ayat 31. Ayat 31 ya Kak? Iya. Ya. 1 Tawarik 26 ayat 31. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40, zaman pemerintahan diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Ayat 32. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk Raja. Amin. Satu Timotius 1 ya Bu? Iya. Ya. Nah, Bu Jo, boleh saya baca Bu Jo? Bu Bu Jo. Joli di mute. Di unmute Kak Joli. Ya. Ya, silakan Bu Pita, setelah Bu Pita baru Bu Susi. Oke. Ya. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 5 mengenai saudara-saudara seiman. Ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang yang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, ayat 3, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ayat 4, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan
membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Amin. Ayat 6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. 7, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, dan lebih buruk lagi orang yang tidak beriman. 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. 10, yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Amin. Bu Sariana, 11 sampai 15. Ya, 1 Timotius 5 ayat 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian, keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Ayat 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Ayat 15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Amin. Ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Ayat 17, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ayat 20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Amin. Ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. 22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit.
berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. 24. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. 25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Amin. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan karena Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan, hendaklah ia dilayani mereka lebih baik lagi. Karena Tuhan berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kasih. Ayat 22b, ayat 2b. Mengenai penyakit bilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkan dan janganlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak berpikir sehat dan yang kehilangan benar, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Amin. Ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai cukup memberi keuntungan sesuatu, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa dalam ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Tetapi mereka yang jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai dan yang mencelakakan, yang menekan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena segala kejahatan cinta uang, sebab orang memburu uang beberapa orang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibu Har. Ya. Ayat 11, pesan penutup. Tetapi engkau hal manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. 13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu. 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kenyataannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik,
menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. 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 Baik ibu-ibu, mari kita bersatu teduh, kita tanya Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan untuk kita, untuk siap kita bagikan kepada semua ibu. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya. Jadi saya uraikan sedikit singkat mengenai 1 Tawarik 24. Di sini mengenai pembagian tugas imam ya. Jadi Daud bersama Imam Zadok dan Ahimelek membagi keturunan Harun menjadi 24 rombongan imam. Lalu pembagian ini dilakukan secara adil ya, dengan undian ya. Lalu setiap rombongan mendapat giliran melayani di Bait Allah pada waktu tertentu. Lalu di Tawarik 25, pasal 25. Ya, di sini mengenai para penyanyi dan pemusik. Daud mengangkat keluarga Asaf, Heman dan Yedutun untuk memimpin pujian. Lalu mereka bernubuat melalui nyanyian dan iringan alat musik. Para penyanyi juga dibagi menjadi 24 kelompok ya, masing-masing mendapat giliran melayani. Di pasal 26 mengenai penjaga pintu dan bendahara. Jadi di sini diatur tugas para penjaga pintu gerbang Bait Allah. Dijelaskan pula
bahwa bendahara yang mengelola persembahan dan harta milik Allah. Dan beberapa orang Lewi diberi tanggung jawab sebagai hakim dan pengawas urusan administrasi di Israel, ya. Jadi di sini ya ketiga pasal ini menekankan bahwa setiap orang memiliki peran ya dalam pelayanan kepada Tuhan, dan pelayanan itu tentunya harus dilakukan dengan tertib, adil, dan penuh tanggung jawab. Lalu kita masuk ke 1 Timotius 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ini tentang kehidupan dan tata tertib dalam jemaat, ya. Jadi di sini Paulus mengajarkan Timotius bagaimana memperlakukan anggota jemaat dengan benar dan mengatur pelayanan gereja, ya. Jadi pokok-pokoknya itu mengenai menghormati orang yang lebih tua, ya. Lalu berikutnya jemaat harus memperhatikan janda yang benar-benar membutuhkan, ya. Sementara keluarga bertanggung jawab memelihara janda yang masih memiliki sanak saudara. Jangan memihak atau terburu-buru mengangkat seseorang menjadi pemimpin, ya, di pasal 5. Lalu di pasal 6 tentang hidup saleh dan bahayanya, ya, mencintai uang. Di sini Paulus menasehati Timotius agar hidup itu berpusat kepada Tuhan, ya, bukan pada harta atau ajaran sesat. Baik, silakan ibu-ibu yang ada rema atau kesaksian yang terkait dengan pembacaan kita, monggo. Shalom, Bu. Ya, silakan Bu Susi, Aku sharing. dapat di Timotius 6 ayat 8 ya. 1 Asal Timotius ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai duka. Ya, ini pribadi saya ya, Bu. Dulu kan saya dari Buddha ya. Kalau Buddha itu kan kita tidak ada pantangan, Bu. Ibaratnya ya cara kita, ego kita, kesombongan kita ya, Bu. Jadi kalau kita punya gayanya tuh agak angkat leher lah sedikit gitu, ya kan? Jadi nggak pernah tuh lihat di bawahnya seperti apa kan gitu. Ya kesombongan lah gitu. Jadi kalau kita punya tuh yang ada nggak ada puas ya, Bu. Dari mobil 1 pengen 2, dari motor 1 pengen 2. Pokoknya tidak ada puasnya, dah selalu bertambah. Ya makanya kalau kita cinta uang, ya akhirnya jatuh kita sendiri sih, Bu. Ya seperti kayak sekarang ya, ini mungkin saya diproses Tuhan ya, Bu. Tuhan yang memilih saya gitu. Jadi saya ada di jalan, sekarang ada di jalan Tuhan gitu. Ya ini prosesnya buat saya, kehidupan saya. Ya saya nerima gitu. Mungkin tadinya saya pola pakai uangnya, tidak bisa menata gitu, tidak bisa ada hikmatnya, jadi semaunya saya gitu. Ya inilah jadi buat peringatan saya gitu, Bu. Jadi kalau kita hidup cukup makan dan kan di sini ada bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah gitu kan. Ya sebenarnya kita kalau ngeliat gini kan nggak neko-neko ya, maksudnya nggak muluk-muluk gitu. Tapi kayak namanya manusia kan kadang lupa gitu, Bu. Gitu sih, Bu. Ya, makasih Bu Susi ya. Jadi memang ya itu tadi, ketika kita sudah banyak uang rasanya nggak cukup aja ya. Rasa puasnya manusia itu loh, tak terpuaskan gitu ya. Tadi punya mobil 1 kepengen 2 gitu ya. Sudah ada BMW mungkin mau yang lain lagi kali ya gitu ya. Jadi memang di sini kita belajar agar kita itu belajarlah merasa cukup. Ya.
merasa cukup, dan kita harus waspada ya dengan keinginan untuk menjadi kaya ya. Dalam arti ini ketika hasrat mengejar kekayaan itu menguasai hati kita, tanpa kita sadari ternyata itu bisa juga menjadi celah untuk menjerumuskan kita ya. Karena itu tadi kembali, cinta uang adalah akar dari bermacam-macam kejahatan ya. Terima kasih Bu Susi ya. Dengan kita membaca firman ini, setidaknya Tuhan ada kasih pesan. Hai Susi, hidupmu harus begini, begini gitu ya. Jadi bukan tidak kebetulan kalau dulu Bu Susi orang yang kaya raya gitu ya, terus tiba-tiba Tuhan lakukan satu pembalikan keadaan. Ada yang mau Tuhan pesankan kepada Ibu Susi, dan saya percaya ya, dengan ketika nanti Bu Susi dikasih Tuhan terobosan finansial, lalu menjadi kaya lagi, tidaklah menjadi sombong gitu ya Bu ya, tetapi justru dengan kekayaan yang ada itu justru memberkati banyak orang ya. Seperti itu, menjadi berkat bukan menjadi sombong. Terima kasih Bu Susi. Silakan ibu-ibu lain. Monggo. Bu Ellen, Bu Pita, Bu Rahayu, Kaneti, Bu Saryana. Ibu saya coba ya Bu ya. Bu Pita. Ya, ini kan dari 1 Timotius 5 ayat 20. Di sini katakan apa ya? Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Saya tadi sempat berpikir, kenapa ya kita menegur orang harus di depan kenapa kita harus menegur orang di depan orang lain ya? Padahal saya pernah ingat satu ayat di Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini saya pikir bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Di sini kita bisa tahu bahwa di Matius 18 ayat 15 dan di 1 Timotius 5 ayat 20 ini bagaimana hebatnya kita sebagai yang selalu menjaga, yang utama itu menjaga orang saudara kita jangan tersinggung. Saya lihat mengapa di Matius 18 ayat 15 ini tegur dengan 4 mata. Di sini dilihat kalau kita tegur mereka dengan 4 mata, lalu orang itu bertobat, maka kita telah mendapatkan dia kembali. Sedangkan di 1 Timotius 5 ayat 20 ini kelihatannya orang itu sudah tidak bisa tidak bertobat, sudah ditegur, sehingga kenapa dikatakan harus di depan orang lain agar orang lain itu takut untuk melakukan hal yang tidak baik. Begitu Bu, terima kasih Bu. Bu Pita, sorry tadi kan 1 Timotius 5 ayat 20 sama pembandingnya tadi apa? 1 berapa? Matius 18 ayat 15. Oh, Matius berapa? 5? 18 ayat 15. Oh, oke. Ya. Ya, memang jadi 1 Timotius 5 ya, ini ayat 20. Ini panatua ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang lain yang agar yang lain itu tidak iya. Kalau ini dalam konteks panatua ya. Kalau yang Matius itu coba Matius 18 ya. Coba saya mau baca juga. Kita sama-sama buka ibu-ibu Matius 18 ayat 15 ya Bu ya. Iya. Oh oke. Jadi ini memang ada hal yang berbeda ya. Kalau yang di 1 Timotius 5 ayat 20 ini menegur panatua. Ya, kalau di sini panatua ya. Di sini saya baca ini di 17 panatua yang baik
pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, bla bla bla. Jadi di sini saya baca ini teguran terhadap ketika panatua tersebut melakukan kesalahan gitu ya. Nah, sedangkan yang di Matius 18 ayat 15 tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Itu ya Bu ya tadi ya? Iya. Oke. Baik ya, jadi memang kalau di konteks yang 1 Timotius 5 ayat 20 ya, ini kan memang ayat yang berbicara tentang panatua ya, atau pemimpin jemaat yang terus hidup di dalam dosa. Nah, jadi tujuannya di sini memang bukan untuk mempermalukan panatua tersebut, tetapi untuk menjaga kekudusan gereja ya, dan menjadi peringatan bagi orang lain seperti itu. Baik, Jadi orang terima lain kasih. tidak ikut-ikutan. Ya, supaya orang lain tidak ikut-ikutan ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya di konteks sekarang ya, kita juga bisa melakukan itu ke panatua kita ya. Lah kok panatua itu bisa kayak gitu, kok kita enggak gitu ya. Jadi memang, nah baik, terima kasih ya Bu Pita ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Ada Rema, Kak Neti, Bu Leni, Bu Har, monggo, Bu Eti. Ya, oke. Ya, Kak Neti, monggo. Yo, makasih yo. Tadi kita udah baca di Perjanjian Lama tentang bagaimana pembangunan bait suci, ya gitu ya. Bagaimana mereka bekerja sama. Tapi yang saya dapat semua dari itu, mereka adalah unity, sama memikul, dan karena ada unity, karena mereka memiliki kerendahan hati ya, hingga terjadi unity, sehingga semua berjalan lancar. Pada waktu mereka berunity, ada kekuatan supranatural karena di situ ada kasih. Itu yang saya dapatkan dari Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru ini tadi 2 Timotius pesan penutup ayat 8, tetapi engkau hai manusia Allah, ini koma ya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Tadi itu kita waktu baca hai manusia berarti tidak ada yang terkecuali di muka bumi ini. Yang harus kita kejar adalah keadilan, ya kan? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Nah, pada waktu kita tadi membaca kejarlah keadilan, kenapa harus keadilan dulu ya? Baru ibadah, kan begitu. Tapi kalau kita memiliki kasih, pasti adalah keadilan dalam hidup kita. Pada waktu kita memiliki kasih, menjalankan keadilan, artinya ya kita memiliki rasa hati itu haus, dan kita datang beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kita melakukan ini, ada firman Tuhan yang mengajarkan supaya kita memiliki kesetiaan. Kalau tidak ada kesetiaan seperti waktu pembangunan tadi, kalau mereka tidak setia tidak terjadi. Nah, karena ini kesetiaan akhirnya timbul karena kasih. Kalau kasih itu enggak ada, tidak ada unity. Lalu pada waktu mereka membangun ada kesabaran dan kelemah lembutan. Jadi saling menopang, makanya Tuhan katakan, hai manusia Allah, berarti di muka bumi ini tidak ada yang terkecuali. Nah, lalu di ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Pada waktu tadi membaca ini, aduh Tuhan, bagaimana orang kaya mau dikasih kita tegur atau kita ingatkan, pasti balik lagi lah. Kamu banyak berdoa, tapi apakah kamu udah banyak? Nah, itu tadi pertanyaan di hati saya. Tapi ya, bagaimana kita bekerja sesuai dengan peranan Roh Kudus. Siapa yang harus diingatkan supaya tidak tinggi hati, itulah peranan Roh Kudus itu aja deh. Tuhan berkati.
Ya, terima kasih Kak ya. Jadi kembali ya Ibu-ibu ya, terkait tentang kerendahan hati ya. Kerendahan hati, lalu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Jadi jangan yang beratnya dipikul siapa, yang ringan siapa gitu ya. Sehingga terjadilah tadi ya yang di 1 Tawarik itu ya, mereka unity ya. Terima kasih. Lalu tadi ini mengenai 1 Timotius 6 ayat 12 ya, yang 11 yang Kakak bilang karena kejarlah keadilan ya. Ini saya lihat dalam terjemahan lain ya, Yunani dikaiosia atau righteousness itu artinya sebenarnya kebenaran ya. Jadi ini keadilan ini dalam beberapa terjemahan lain diterjemahkan sebagai kebenaran ya. Jadi kenapa ditaruh menjadi yang di awal sebelum ibadah itu kan identik dengan kesalehan seseorang ya. Jadi kebenaran itu terkait dengan dasar karakter orang percaya. Jadi sebelum berbicara mengenai ibadah atau kesolehan seseorang, kasih atau kesabaran, seseorang itu harus hidup benar dulu di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi fondasinya itu adalah kebenaran ini sendiri. Jadi ini kebenaran sebenarnya ya. Kalau di terjemahan yang lain ya, seperti itu mungkin nanti Bu Dede bisa memperjelas. Nah, kembali lagi tadi Kakak bilang mengenai unity, kerendahan hati ya. Jadi memang itulah yang harus kita miliki ya. Kalau melihat menilik daripada rema Kak Neti. Terima kasih ya Kak Neti ya. Baik, silakan ibu-ibu lain. Apakah ada rema lain yang mau disampaikan? Monggo. Pak mau nanya boleh? Ya, Soleh. Boleh kalau nanya. Yang jawab nanti banyak di sini, 20. Siap. Kan tadi itu dijelasin banyak tuh pembagian tugasnya si keturunan ini sebagai hakim, keturunannya ini sebagai jadi ada pembagian. Tawarik ya, ditawarik. Tadi ditawarik ya, iya kayaknya Ya, kalau pembagian ditawarik, pembagian tugas. Nah, dari pembagian ini sebenarnya tujuannya apa? Apakah memang dari keturunan ini ada memiliki karakter tersendiri makanya dipilih itu tugasnya? Terus dari kondisi yang sekarang nih di yang kita tahu, apakah itu pembagian tugas itu juga akhirnya berpengaruh pada karakter keturunannya gitu, karena kan mereka berdasarkan garis keturunan dibagi tugasnya udah sesuai dengan yang dibagikan oleh nenek moyangnya, kan tugas itu diturunkan juga atau Kak ke keturunannya. Apakah karakter mereka jadi kayak sesuai dengan pembagian tugas itu? Jadi kayak mereka udah secara terlahir tumbuh di keluarga yang emang dididik untuk kayak misalnya menjadi hakim atau misalnya menjadi pelayan gereja. Jadi kayak aku jadi mikir kayak apa memang begitu, manusia juga kan ada kita bilang manusia itu masing-masing memiliki bakat gitu. Terus apakah kaitannya ya sama itu gitu? Apakah karena emang dari awal udah dibagikan tugas seperti itu? Apa ayat Alkitab ini sebenarnya kenapa dipertahankan dan dipaparkan ke kita? Apakah cuman karena nilai sejarahnya atau memang ada nilai yang bisa kita ambil bahwa kita pun masing-masing ada ininya, enggak ada bakat-bakat masing-masing gitu. Memang dilahirkan sebagai hakim, apakah memang sebagai pelayan di dalam rumah ibadah seperti itu. Itu yang pertama kan Kak. Terus tadi mengenai cinta uang. Ya aku mendengarnya jujur aja agak tersinggung ya. Saya sebagai orang yang masih muda misalnya, kita kan masih kayak sebenarnya kalau dibilang cinta uang ya nggak munafik. Ya semua
kalau saya sendiri memandang semua kita butuh uang, tapi apakah cinta apa enggak sampai yang kayak tadi yang dibilang Ibu apa tadi punya 1 mobil pengen 2. Saya memang enggak merasa sampai kayak gitu. Cuman di kondisi yang sekarang katakanlah memang masih kalau menurut standar manusia kan beda-beda. Tapi kalau menurutku pribadi kondisi sekarang itu aku masih di posisi yang berkekurangan. Tetapi kalau misalnya kita bilang dibandingkan ke orang di sekitar kita atau mungkin orang terdekat kita lah, anggota keluarga kita yang terdekat, kita itu masih jauh dibanding mereka. Dan ada kala saat kondisi seperti ini kan keluarga kita tahu misalnya kondisi kita, mungkin secara spesifik enggak, tapi tahu mereka kalau kita ini kerja dan punya gaji. Jadi mereka mikirnya kita punya duit. Jadi kayak menggampangkan misalnya minta duit. Bukan menggampangkan juga sih, tapi memang kayak minta karena tahu kita punya misalnya kayak gitu. Tapi di posisi kita pertimbangannya adalah aku punya tujuan keuangan, pengeluaran-pengeluaran dan segala pemasukanku udah ku petakan kemana-mana gitu. Semua udah ada peruntukannya. Nah, kalau misalnya ada tiba-tiba yang begitu tuh kadang mungkin kita menyisihkan untuk yang kayak gitu. Tapi kadang kalau kita ngasih sedikit malah orang berpikir kita pelit. Tapi kalau misalnya kita ngasih banyak ya planning keuangan kita rusak. Di titik ini apa kita ini termasuk yang pengejar dan cinta uang yang salahkah atau memang seharusnya seperti apa yang benar menurut Tuhan gitu, menurut pandangan Alkitab. Mungkin itu sih Kak. Makasih Kak. Baik, terima kasih ya. Nanti yang tawarik Bu Dede ya. Sekalian pas di penutup. Nah, ini kalau yang terkait dengan cinta uang ya. Kalau maksud Paulus tentang cinta uang di sini satu bukan uangnya yang salah ya. Jadi uang ini dipakai sebagai alat sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan, menolong orang lain dan mendukung pekerjaan Tuhan ya. Yang berbahaya itu ketika kita memiliki hati mengasihi uang. Jadi cinta uang berarti menjadikan uang itu sebagai tujuan hidup kita, sumber rasa aman. Terus uang ini menjadi hal yang paling penting di atas segala-galanya. Jadi karena cinta uang tadi itu, jadi dia memberhalakan uang ini, akibatnya apa? Dia rela mengorbankan yang namanya iman, dan itu sudah kita bisa lihat ya, banyak tokoh-tokoh, artis atau mungkin para pejabat-pejabat gitu, mereka mengorbankan imannya, kejujurannya, keluarganya, atau mungkin nilai-nilai hidup mereka demi apa? Demi uang tadi itu. Nah, maksudnya itu lebih ke arah situ ya, ke arah yang saya katakan ini terkait mengenai cinta uang ya. Nah, jadi cinta uang ini memang membuka pintu untuk banyak sekali perbuatan dosa ya. Kan di Paulus itu ada mengatakan di ini di 1 Timotius 6 ayat 10 karena akar segala kejahatan ialah cinta uang ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah satu, kita berbohong demi keuntungan, kita mencuri atau melakukan korupsi, kita menipu orang untuk uang tadi itu. Terus kita itu menjadi tamak dan tidak merasa cukup tadi seperti yang Bu Susi bilang, ngerasa kurang aja atau itu lebih tepat bahasanya tuh kayak serakah gitu ya. Terus kita menjadi jauh dengan Tuhan karena apa? Karena kita fokusnya akhirnya hanya duit dan duit. Sebenarnya cinta uang yang dimaksud di dalam 1 Timotius 6 ayat 2b sampai seterusnya adalah terkait dengan yang saya uraikan ini ya. Jadi di sini Paulus tidak melarang juga ya orang menjadi kaya ya. Justru dia menasehati orang kaya bisa tapi tidak sombong. Orang kaya yang berharap kepada Tuhan. Orang kaya yang menggunakan hartanya untuk berbuat baik ya. Jadi yang dinilai di sini bukan jumlah hartanya tetapi sikap hati kita terhadap harta kita tersebut. Seperti itu Bu. Seperti itu Dek Kulina. Maksudnya seperti itu. Nangkep Kak. Tapi kayak gini misalnya lah. Aku paham maksudnya kayak gini. Benar yang Kakak bilang ya. Aku juga setuju sih. Cuman kadang juga di situasi yang misalnya kita nih
aku kasih nggak ya gitu. Tapi kalau aku kasih, aduh jadi lama lah ini nanti terkumpul gitu. Tapi kalau nggak ngasih kasihin juga sih kayak gitu misalnya. Memang ada rasa bersalah kalau nggak kita kasih kayak, padahal sebenarnya aku punya, cuman aku punya tujuan lain gitu. Tapi itu udah menurutku sih kalau kayak yang kakak jelaskan Ya, udah kalau itu soal kerelaan hati, keikhlasan diri. Kalau soal itu kembali ke diri sendiri ya. Soal kita mau memberi itu keikhlasan diri, rela nggak, ikhlas nggak, seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan cinta duit. Itu kembali ke tanya diri sendiri, hati nurani kita. Seperti Saya itu. boleh kasih contoh nggak Oh, untuk yang ya cinta silakan Bu uang? Desi. Monggo. Ya, kalau saya pribadi, karena saya mendengar langsung dari sumber, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya mau ke gereja ini karena ada diakonia. Saya mau ke gereja ini karena ada bisnis usaha dagang setelah beres ibadah. Ada juga yang bilang, saya nggak mau tahu gimana caranya, yang penting saya punya uang, sekalipun dia berganti agama hanya untuk formalitas supaya dia diakui dan diberikan mendapatkan sumbangan dari gereja. Terus ada juga yang ini saya langsung dari sumber ya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa oh saya mau deh ikut ke gereja, besoknya dia Muslim lagi, besoknya dia non 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 Kristen lagi gitu. Jadi hari Minggu dia Kristen, hari besoknya dia kembali ke agamanya. Itu pun ada. Itu benar-benar luar biasa. Saya bilang, kenapa melakukan hal seperti itu? Mereka bilang, karena di gereja itu ada uang, di gereja itu ada bahan yang dimana dia bisa makan. Bahkan ada satu lagi penipu yang mengatakan bahwa bodoh amat mau caranya bagaimana, yang penting aku harus punya uang. Dan yang jadi korban adalah kaum Kristen. Kenapa? Karena mereka itu katanya loyal, royal, boros, dan tanpa pamrih. Itu adalah salah satu contoh dari mereka yang pelaku. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Desi ya. Jadi itu memang contoh yang cinta uang yang tadi sudah saya jabarkan sedikit ya. Jadi mereka itu membuat uang itu menjadi tujuan hidupnya mereka. Ya, jadi mereka datang ke gereja karena ada uang, setelah itu entahlah Selasa mungkin jadi apa, agama apa, Rabu jadi agama apa ya, itu bahaya tuh orang-orang yang seperti itu tuh. Ya nanti dirapel aja Bu Lina sama Bu Dede pas di kesimpulan ya. Ya Kak, makasih Kak sama Bu. Silakan yang lain. Oh Kak Neti kasih tambahan, monggo silakan. Sama hanya kita semua belajar ya. Tapi kan firman Tuhan katakan begini, kasih. Kasih itu kasih terhadap sesama manusia, kasih terhadap Tuhan. Itu sebabnya Paulus berani berkata begini, yang mana engkau sudah kurugikan, gitu loh. Artinya dia sudah menjalankan kasih. Nah, kedua, kita kan punya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, ini orang ini butuh. Aku minta hikmat-Mu. Nah, memang kita memang harus sudah waktunya sekarang itu kita mengandalkan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi yang memberikan pewahyuan, hikmat pengetahuan di atas segala-galanya. Supaya begini, pada waktu nanti kita udah selesai, Tuhan bilang begini, pada waktu aku lapar, kau di mana? Gitu. Nah itu bukan berarti Tuhan Yesus kita kasih makan, enggak. Makanya tadi tuh, hai manusia, buat kita semua, buat aku juga. Nah, kalau tadi adik bilang, aku kalau kasih, bagaimana ya? Betul. Ini KDM ya, saya suka kali KDM Jawa Barat. Kenapa kamu? Itu masalah hati. Nah, saya kalau berdoa saja bilang begini, Tuhan dia nggak kenal engkau, tapi dia punya kasih, punya hati, mengasihi. Begitu loh. Jadi jangan takut pada waktu kita sudah memberkati, percayalah cara Tuhan yang ajaib. Tuhan bilang begini aja, saya dulu itu enggak. Pada waktu saya bangkrut, saya nggak punya uang. Nggak punya uang saya untuk makan juga. Saya bilang sama anak-anak saya, kita makan tahu tempe. Iya, saya banyak sekali tanda mujizat. Kucing aja bisa ngasih saya daging ayam. Kucing aja bisa kasih saya ikan loh. Karena apa? Saya bilang, Tuhan, aku nggak tega lihat orang itu. Aku sendiri pun nggak punya.
Nggak apa-apa lah Tuhan. Saya ngomong bicara mah. Nanti kalau aku nggak punya uang Tuhan, masih ada barang antikku aku jual. Oh masih ada piringku. Oh masih ada lemari. Begitulah. Tapi aku memiliki hati untuk memberkati orang itu. Tapi sampai hari ini utang aku kebayar, mujizat terjadi, anak-anak bisa kuliah, satu pun aset saya nggak ada yang terjual. Makanya kita berani nggak bayar harga. Tuhan akan perhitungkan kok. Tuhan tahu nggak, kata Tuhan gini, kita kalau memberi, kita memiutangi Tuhan. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi belajar mengasihi. Kalau orang itu memang sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus gerakkan gini. Beri anakku, beri anakku. Ya Tuhan, saya taat apa yang Engkau sampaikan. Aku percaya Tuhan akan memberkati. Itu aja. Jadi tanya hati, tanya Roh Kudus. Terima kasih Bu Esther. Ya, silakan ibu-ibu lain. Apakah ada yang mau menambahkan? Memiutangi apa ini? Memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Kan ada itu Miutangi. Miutang ya. Tuhan. Ya. Memiutangi Tuhan. Ya. Oke, baik, ada ibu-ibu. Kalau tidak ada, kita Bu Ellen mau sampaikan, Bu Ellen, ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum saya lempar ke Bu Dede. Maaf, Neng saya Ike. mau bertanya. Ya, silakan. Ini Neng Ike, coba Neng Ike dulu sharing rema ta? Ya, sharing rema, Bu. Silakan. Nanti baru Bu Desi, ya. Tawarik 24 sampai 26 dan 1 Timotius 5 ayat Timotius 5 dan 6 saya belajar bahwa Tuhan menghendaki saya hidup dengan setia, bertanggung jawab dan mengerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga mengingatkan saya agar hidup dengan rasa cukup, tidak dikuasai oleh keinginan akan harta, tapi tetap mengejar iman, kasih, dan ketaatan kepadanya. Firman ini sangat menguatkan saya dalam keadaan saat ini. Di tengah tanggung jawab, pekerjaan, dan berbagai pergumulan, saya belajar tetap setia melakukan bagian saya sambil percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan mencukupi setiap kebutuhan saya pada waktunya ya. Itulah yang terjadi juga tadi pagi ya. Tadi pagi saya beribut lagi dengan suami karena di mana saya ingin mempertahankan hak kekuasaan saya, tetapi di sisi lain suami dan keluarganya juga ingin mempertahankan. Tapi satu hal yang saya sampaikan pada suami bahwa saya bukan mengecam gitu ya. Saya berubah sikap. Terus terang dulu saya mengasihi, mengampuni dan yang menerapkan kasih itu ya intinya. Tapi tadi pagi karena sudah keterlaluan, saya tidak bisa menerapkan kasih. Tadi siang saya ditegur Tuhan melalui anak saya sakit ya. Sakit di mana sakitnya cuma sepele sih sebenarnya kali kata. Tapi sekujur tubuhnya itu bentos semua. Tuhan, ampuni saya. Mungkin ini semua atas perkataan saya. Saya bilang kepada Tuhan seperti itu. Saya berjanji Tuhan, saya akan mengasihi sebagaimana Engkau akan mengasihi. Saya tahu, saya salah. Saya tahu, saya hilaf. Saya percaya bahwa Engkau akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi saya. Puji Tuhan, anak saya sembuh setelah saya berhikmat seperti itu. Dan pada malam hari ini, intinya apapun yang saya perbuat harus saya bisa mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Bukan cuma harta, tetapi letak iman saya di mana saya bisa boleh menjadi terang dan kasih dari kasih Allah tersebut. Maka dari itu, puji Tuhan ya, malam hari ini saya bisa ikut lagi dalam Zoom meeting dan puji Tuhan juga saya diingatkan Tuhan, janganlah kamu berpikir tentang harta, tapi berpikirlah bagaimana kamu bisa menciptakan suasana yang menjadi terang bagi kasih Allah dan menjadi berkat di mana kamu saya tempatkan saat ini. Itu yang menjadi rema saya malam hari Terima ini. kasih Bu. Terima kasih. Neng Ike ya, terima kasih ya. Jadi untuk tetap setia,
bertanggung jawab dalam setiap tugas, hidup dengan rasa cukup, serta mengejar iman dan ketaatan kepada Tuhan ya Ibu ya. Semangat ya, percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan mencukupi setiap kebutuhan Neng Ike. Amin. Silakan yang lain. Rema Saya, dulu Bu. mungkin. Oh, Yang Rema dulu. Mungkin ada yang mau menyampaikan Rema dulu, baru nanti terakhir tanya. Bu Ellen mau menyampaikan Rema, Bu Ellen? Oke, kalau tidak ada, oke silakan Bu Desi. Bu Eti ada mau menyampaikan sesuatu Bu Eti? Rema? Pas, Lewat Bu. ya. Pas. Oke, silakan Bu Desi. saya mau bertanya, apa perbedaan memiutangi Tuhan dengan mengembalikan yang dari Tuhan? Gitu. Terima kasih. Memiutangi itu apa ya bahasa? Saya tadi baru baca itu ya, memiutangi. Coba agak diperjelas sedikit. Memiutangi itu maksudnya piutang ya, meminjamkan uang. Ayo Kak Esther, Kak Neti. Di unmute. Apa Bu? Coba memiutangi. Saya catat Ini dulu. kita sama-sama belajar ya. Ini kita Memiutangi Memiutangi Tuhan. sama dan Memiutangi versus apa? Mengembalikan pada Tuhan. Mengembalikan pada Tuhan. Mengembalikan pada Tuhan maksudnya ini perpuluhan apa persembahan? Ya. Apa aja mencakup semua. Kalau memiutangi Tuhan itu kan ya Tuhan yang akan memberkati kita. Ya. Kalau mengembalikan ya kita yang mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya persembahan, mau persembahan apapun itu, ya itu yang kita kembalikan. Itu setiap kita ibadah atau persembahan khusus segala macam. Sedang memiutangi adalah Tuhan yang akan mempunyai utang ke kita. Gitu. Bertanggung jawab. Ya, karena kita sudah melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Nah, itu jadi Tuhan yang akan memberikan kita. Jadi itu perbedaannya kita dan Tuhan yang ngasih gitu. Udah pahamkah apa belum? Udah jelas. Kalau untuk mengembalikan sepertinya nggak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah Tuhan perbuat buat kita ya. Iya, udah pasti nggak bisa. Tidak akan pernah seujung kuku pun kita bisa mengembalikan apa yang sudah Tuhan beri. Tidak. Iya, jadi posisinya itu mengembalikan ya kita Tuhan sudah memberkati kita berikan persembahan kita juga bisa menolong melakukan apa kewajiban kita yang tadi sudah disinggung dengan kasih, itu sudah memiutangi Tuhan. Ya. Menurut saya ya, itu aja. Ya. Oke, ditampung ya Bu Desi ya. Itulah kira-kira mungkin nanti ada pandangan yang lain ya. Boleh saya tambahkan Bu? Monggo silakan Bu Kristina. Kalau pemikiran saya, hikmat Tuhan itu maksudnya memang kan ada ayatnya. Kalau kita menaruh belas kasihan pada orang atau kita memberi pada orang itu nggak mampu dan mungkin Tuhan juga nggak bisa ngasih langsung ke orang itu. Nah akhirnya kan kita memberi. Jadi artinya memiutangkan Tuhan itu artinya bukan Tuhan benar-benar berhutang kepada manusia. Tuhan membutuhkan uang atau bantuan itu Tuhan nggak perlu. Maksudnya dia tuh nggak perlu uang dan juga nggak perlu bantuan kita. Jadi maksudnya sini ketika kita menolong orang miskin, orang yang lemah, orang susah, bahkan orang membutuhkan pertolongan, orang itu yang akan memberi. Nah nanti Tuhan yang akan melihatnya dan Tuhan akan memperhatikan setiap kebaikan yang dilakukan dengan kasih dan berjanji akan memberi upah. Artinya itu Tuhan akan berikan berkat lebih. Walaupun kita cuma ngasih sedikit, karena kita memberikan dengan kasih ya. Nah, karena kan Tuhan juga nggak mungkin ngasih uang segepok ke orang itu. Tapi melalui manusia itu, membantu seorang yang lemah atau orang yang perlu bantuan. Jadi maksudnya
di sini belasan dari Tuhan itu tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa pemberian kesehatan, damai sejahtera atau sukacita. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Bu Joli. Jadi bukan artinya Tuhan punya utang sama manusia. Itu maksudnya Ya. memiutakan Tuhan, kita banget ya, Iya, memiutangi Tuhan. memiutangi ya. Iya. Karena emang di Ini sini yang ada ayatnya di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Jadi nanti Tuhan yang akan membalas ketika kita memberikan berkat kita pada orang lain, atau ketika kita menolong orang lain yang memang dia butuh, benar-benar butuh bantuan kita. Karena kan gak mungkin Tuhan yang ngasih ke dia langsung uang segepok, tapi melalui kita, seperti itu. Dengan Ada satu ayatnya, bungkut nasi pun sudah memiutangi Tuhan. iya, ada ayatnya di Amsal 19 ayat 17. Itu mungkin Bu Juli yang bisa saya bagikan. Amsal 19. 19, Amsal 19. Ayat 17. Oke. Dibuka ya Bu Desi. Bu Pita mau nambahin? Iya, saya setuju, Bu. Ya, katanya Amsal 19 ayat 17. Iya, betul. Jadi Menaruh siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang yang lemah, memiutangkan. memiutang Tuhan, ya. Jadi ketika kita membantu orang yang lemah, justru kita membuat itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau ketika kita memberi orang susah, membantu orang susah, sebenarnya kita memberinya bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Jadi Tuhan merasa aku nggak mau loh kau beri gitu, aku memiutang atau jadi merasa dia punya utang ke kita gitu, Bu. Jadi Tuhan akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan itu, pasti Tuhan akan membalasnya ke kita kembali, apa yang telah kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama orang-orang susah. Itu jadi Tuhan akan mengembalikan apa yang kita buat ke orang lain. Misalnya Ibu Joli bantu saya lagi susah, Ibu Joli bantu saya. Ibu Joli membantu saya, padahal sebenarnya Ibu Joli itu padahal sebenarnya Ibu Joli itu memberikan kepada Tuhan gitu. Karena saya akan begitu Bu kira-kira. Jadi Tuhan tidak mau punya hutang seolah-olah Tuhan punya hutang ke kita, tapi enggak. Kebaikan kita itu pasti akan Tuhan kembalikan lagi kepada kita, mungkin 10 kali, 20 kali, 3 atau 100 kali. Begitu, Bu. Terima kasih, rasanya clear ya setelah membaca Amsal 19 ayat 17 ini ya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Nah, ini adalah jawabannya. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, jadi maksudnya bukan Tuhan yang berhutang sama kita, tetapi Tuhan itu memperhatikan dan menghargai setiap perbuatan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang membutuhkan tadi ya, seperti tadi orang miskin ya, misalnya janda-janda yang berkekurangan, itu contoh-contoh lah seperti itu ya. Oke, ini sangat clear itu ya Bu Desi ya, sangat jelas di Amsal 19 ayat 17 jawabannya. Ya, oke, terima kasih baik. Ibu-ibu. Terima kasih. Monggo silakan yang lain. Kalau tidak ada silakan Bu Dede, sekalian nanti doa tutup. Seperti biasa. Diborong. Seru ya. Diborong. Seru Doa Bu tutupnya Dede. sama saya juga, Bu Joli. Saya baru hadir lagi. Borongan Bu, borongan. Apa Bu Eti? Diborong hari ini sama Bu Dede. Iya. Ini saya baru dengar lagi suara Bu Eti nih. Bu ngasuh Incu 2 minggu Bu. Aduh. Luar biasa. Senangnya yang sudah punya Iya. cucu. Amin. Oke, ini dari 1 Tawari 24 sampai 26 ini tuh agak jelimet sih. Tadi saya baca sampai 3 kali sambil dengerin ibu-ibu sharing. Dan kalau misalnya kita lihat di sini luar biasa bagaimana Daud bisa
detail seperti itu gitu kan. Bahkan kalau dilihat lagi, Semaya bin Nathanael menulis serinci itu gitu kan. Dia disebutin di 1 Tawari 24 ayat 6, Semaya bin Nathanael itu seorang yang apa disebut di sini, tak? Panitera. Dia seorang panitera. Makanya kalau seorang panitera, seorang notulen, dia harus menulis secara rinci dan dia menulis di hadapan raja. Artinya memang penting sekali ada orang yang mencatat. Makanya kenapa di gereja kami itu ada istilah review khotbah gitu kan. Kalau misalnya mencatat, karena ketika kita hanya mendengar sekali itu gampang lupa. Tapi kalau kita mencatat, pasti akan ada di review di otak minimal sekian persen. Kalaupun misalnya khotbah itu diulang, atau misalnya ini, pasti kita akan dengar lagi. Jadi saya bilang gini, oh bener ya, itu tuh memang sudah ada dari sejak zaman dulu gitu kan. Hanya mungkin kadang-kadang kita faktor MLSBGT gitu ya. Itu yang membuat kita akhirnya jadi nggak pernah nyatet lagi gitu. Dan kebetulan saya suka mencatat, jadi saya mencatat semua hal yang penting. Puji Nah Tuhan. ini masih memiutangi ya. Nanti kita masuk dulu di 1 Tawari 24 sampai 26 ya. Di sini dikatakan ada orang-orang yang punya fungsinya. Tadi Bu Lina ya, Kak Lina bilang, apakah orang-orang itu tuh sesuai dengan keinginannya atau hanya ditunjuk? Kalau misalnya saya lihat dari 1 Tawari 24 sampai 26, imam itu memang berdasarkan hierarki. Karena yang jadi imam itu adalah anak-anak Harun. Yang jadi imam itu adalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, udah pasti. Kalau bapaknya imam, anaknya pasti imam. Itu sudah secara apa sih namanya hukumnya begitu gitu kan. Karena harusnya kan ada 4 anak-anaknya Harun, tapi 2 itu meninggal dan tidak mempunyai anak atau keturunan. Jadi 2 orang ini, Eleazar dan Itamar, yang ditugaskan untuk mengelola ritual atau liturgi atau standar keagamawian atau kesucian. Dan ternyata dari 2 orang ini tuh lahirlah 24 puak gitu ya. Saya nggak usah baca lagi, kalau kita baca lagi nanti 2 jam ya. Terus di situ malahan disebutkan ada juga orang yang ditetapkan. Ini saya ingat banget waktu saya umur berapa ya, waktu itu saya masih lagi hamil anak saya yang pertama. Saya ditumpangin tangan dan seperti Bani Asaf, oh saya bilang Bani Asaf, yang saya ingat Bani Asaf itu orang yang suka memuji Tuhan gitu, pemuji, penyembah. Saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, karena memang saya hobi menyanyi waktu itu ya. Terus akhirnya, dan setelah kita baca firman Tuhan dari sekian ini, memang Bani Asaf, Yedutun, dan Heman itu ditetapkan Tuhan karena kemampuan mereka dalam melayani urusan seni gitu kan. Dan menubuatkan bukan dengan cara yang lain, tapi menubuatkan dengan cara memuji dengan iringan kecapi, kemudian gambus, ceracap, dan seterusnya. Jadi memang itu sudah ditetapkan. Jadi ketika itu ditetapkan, meskipun itu dilemparkan undi, tapi itu Tuhan berkenan di atasnya, dan artinya orang-orang ini punya kualifikasi yang sesuai dengan kualifikasinya Tuhan. Terus ada juga nih kalau dilihat nih, ada penunggu pintu. Kalau misalnya saya sebut sih penunggu pintu tuh, saya suka mengimajinasikannya security ya. Karena di sekolah saya tuh ada penunggu pintu 1, pintu 2, semuanya tuh security, pakai seragam gitu. Jadi penunggu pintu ini juga ada. Tapi ternyata kalau misalnya setelah kita baca, dia itu mengawasi aset, memanage aset, segala sesuatunya. Dia punya kewenangan penuh atas harta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan ini ada 3, Bani Korah, Obed-Edom, dan Merari. Yang paling luar biasanya adalah Obed-Edom. Kita tahu ya, Obed-Edom ini adalah orang yang berasal dari Gad. Orang yang dari suku Filistin. Tapi karena tanggung jawabnya dia ketika tabut Allah itu disimpan di rumahnya Obed-Edom, Obed-Edom malah diberkati. Dan dari situ Daud mencatat bahwa Obed-Edom ini bukan orang sembarangan, meskipun dia orang Gad gitu kan. Meskipun dia dari Filistin. Dan akhirnya nama dia dicantumkan sebagai penunggu pintu. Dan dia punya kontribusi. Dilihat dari 1 Tawari 25 ayat 8. 1 Tawari 26 ayat 8, sorry. Disebutkan bahwa Obed-Edom menyumbang orang-orang yang gagah perkasa sebanyak 62 keturunannya. Jadi dengan kata lain,
Ketika orang punya hati dan Tuhan berkehendak, maka dia bisa melakukan segala sesuatu. Jadi kalaupun misalnya ibu-ibu di sini, saya nggak sebutin bapak ya, ibu-ibu di sini dipercayakan di dalam gereja lokalnya masing-masing, entah sebagai apapun itu, meskipun mungkin awalnya, dah saya mah nggak menyukai ini, atau misalnya saya nggak terlalu serp di sini, ingat di situ ada Tuhan yang berperkara. Entah mungkin pada awalnya itu karena nggak ada orang, kemudian akhirnya ibu-ibu yang ditetapkan, atau memang sudah seperti itu jalurnya. Dan ingat, ketika kita taat di situ, maka Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Sama seperti halnya yang terjadi pada Obed-Edom ini. Kemudian ada juga nih di 1 Tawari 26 ayat 26, sampai saya bedah satu-satu. Ada Sebuel dan Selomit. Dia itu seorang bendaharanya Tuhan. Dia yang mengatur logistik, kebayang ya, satu bangsa diatur oleh dua puak ini, Sebuel dan Selomit. Jadi semua urusan logistik, semua urusan perbendaharaan mereka yang ngatur. Dan memang benar, di dalam satu istilahnya kalau saya bilang sih gereja lokal. Gereja lokal itu Tuhan pasti akan menempatkan orang-orang yang bisa dijadikan sebagai bendahara. Ingat, bendahara bukan seperti Yudas Iskariot ya, yang untuk kepentingannya sendiri. Tapi bendaharanya Tuhan itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan. Jadi ini pun sudah gitu. Jadi secara kalau saya lihat, Daud itu bisa menjadi arsitek dalam hal yang ini. Karena kan ini atas usul Daud, atas istilahnya apa ya? Ya usulan Daud lah ya kalau dibilang. Terus ada juga orang yang menjadi hakim, administrasi sipil, kebayang ya? Jadi lengkap banget gitu. Dan ini pasti ada, di gereja juga pasti ada orang yang seperti itu. Makanya tadi ini larinya ke yang tadi satu Timotius ya. Ini di sini disebutkan Bani Kenanya dan Bani Hebron. Itu ada di 1 Tawari 26 ayat 29. Jadi orang-orang yang ini itu meskipun lewat undian, sekali lagi saya ngomong, meskipun lewat undian, Tuhan punya rencana yang luar biasa dan mereka punya kualifikasi yang sesuai. Jadi dikatakan undian ini itu alkitabiah sih. Karena memang membuang urim, tumim gitu kan, memang itu sesuai dengan prinsipnya Tuhan gitu. Dan ketika ini terjadi, Tuhan berperkara dan Tuhan melihat kemampuan mereka. Jadi ini menjawab pertanyaan Kalina tadi ya. Nah, gimana caranya? Apakah mereka mungkin ada masa-masa di mana mereka burn out? Ya mungkin kalau memang untuk melihat, ya mereka kan berputar di sepuak itu gitu kan, sampai akhirnya tidak terjadinya burn out. Kalau kita kan pasti ada burn out, ada capek, malas, udahlah pelayanan 1, 2, 3 dan seterusnya. Udah gitu harus gini dan seterusnya. Kadang-kadang kita burn out. Ya, tapi Tuhan bilang gini, ini tuh berputar gitu di dalam puaknya itu berputar, tapi puak itu yang melaksanakannya. Jadi istilahnya tidak ada istilah burnout. Kalau dalam kerja Kalina, kita pernah burnout ya. Kalau kecapean banget sampai ke ubun-ubun kita burnout. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia itu punya kapasitas. Nah, oke, lanjut lagi ke di sini disebutin ada yang disebut dengan front line, ada yang disebut dengan infrastruktur. Saya senang dengan kata-kata front line. Ada orang yang memang harus ada di garis depan, ada orang juga yang harus apa ya namanya, menjagai, mengawasi, membantu di garis belakang. Saya termasuk orang yang suka di garis belakang ya. Jadi saya tuh senang dengan kata-kata kaum Lewi menjadi orang-orang yang bisa akhirnya bersinergi bersama di 1 Tawari 24-26 ini sampai akhirnya terjadi kesinambungan. Makanya disebutin ada tua muda, guru murid, artinya ada regenerasi, ada kaderisasi. Terus dan dalam hal ini kita juga harus punya istilah seperti itu, kita harus bisa mengkader orang, apa namanya, tongkat estafet ya, apa sih disebutnya? Memberikan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Kemudian, dalam hal melayani, pastikan kita melayani bukan karena paksaan, tapi karena kita melayani karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Dan ada unsur kesengajaan. Saya pakai quote begini, pelayanan sejati itu lahir dari respon atas kasih dan pemeliharaan Allah, bukan karena saya wajib melayani. Itu beda.
Beda kalau kita wajib melayani, itu unsurnya keterpaksaan. Tapi kita melayani kalau respon kita karena kasih kepada Tuhan, sama seperti ke-24 puak ini, mereka melayani meskipun mereka dibuang undi, tapi mereka merespon dengan luar biasa karena tahu yang mereka layani adalah Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sorry. Jadi ada unsur pemeliharaan Allah di dalamnya dan mereka lakukan itu. Itu dari 1 Tawari 24 sampai 26 yang saya catat ini ada satu halaman penuh yang di buku saya. Kemudian dari 1 Timotius 1 Timotius 5 sampai 6. Ini kita tadi sempat rame banget tentang uang ya. Apakah berdosa kalau manusia punya uang? Tidak berdosa, teman-teman. Justru segala sesuatu butuh uang, tapi jangan sampai kita cinta uang. Beda ya. Uang itu sebagai alat tukar. Ya, tapi kalau kita sudah cinta uang, nah kita menjadikan uang sebagai berhala, nah itu yang nggak boleh gitu kan. Terus, apakah kita boleh kaya? Boleh, boleh banget. Tapi dasarnya apa? Apakah kita kaya untuk memperkaya diri sendiri dan setelah itu apa namanya ya sombong? Nah itu yang salah. Jadi, bagaimana uang itu bisa kita kelola dengan baik, itu yang harus menjadi fokus utama kita. Kalau kita mengelola keuangan karena kita ini bukan pemilik, tapi kita ini pengelola. Bayangkan kalau kita seorang pengelola, kita ada di sebuah perusahaan, kita mengelola aset perusahaan, tapi ingat, itu uang perusahaan, bukan uang kita. Meskipun uangnya triliunan, itu uang perusahaan. Nah, kita juga di sini sebagai pengelola. Tuhan memberikan berkat ke kita kelola dengan bijak. Ya, kalau di VMP itu ada 10, 20, 30, 40 ya. Jadi, artinya kita harus bisa mengelola. Dan kita menggunakan untuk kita bukan karena aku mau atau aku ingin, tapi harus aku perlu. Nah, Tuhan izinkan. Ya kita juga kan harus pakai baju, harus pakai ini dan harus tampil cantik ya ibu-ibu. Jangan sampai muka kita jadi kusam. Kan anak Tuhan, kita kan anak Tuhan, harus tampil cantik. Tuhan izinkan, silahkan kalian gunakan. Tapi ingat kita harus menjadi seorang pengelola. Beda mindsetnya. Kalau misalnya kita punya lebih, kemudian yang tadi siapa bilang? Bu Susi ya. Dari mobil 1 pengen 2, mobil 2 pengen 3, mobil 3 pengen 4, udah gitu rumahnya digedein lagi, digedein lagi. Itu beda prinsipnya, itu sudah memberhalakan uang. Tapi kalau kita menjadi pengelola, kita memiliki rasa cukup. Ya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Artinya, kita bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Saya pernah dengar satu cerita, orangnya kaya banget. Tapi dia nggak bisa menjadi pengelola yang baik sampai akhirnya bajunya ya itu lagi, nggak ganti-ganti. Terus tiba-tiba dia mati. Maaf kalau saya pakai bilang bahasa meninggal lah ya. Kemudian yang menikmati kekayaannya itu ternyata si suaminya ini punya istri lagi. Dan istri barunya itu yang menikmati kekayaan. Kan nggak mau juga ya. Jadi makanya kita harus bisa mengelola dengan baik, dengan bijak. Iya, jangan. Itu. Jadi intinya jangan sampai kita memicu keserakahan juga. Jadi intinya ya asal ada itu bukan berarti ya udahlah nggak usah beli. Kalau memang itu perlu, karena Tuhan tidak membuat apa namanya, tidak pernah tidak mau melihat anak-anaknya itu miskin. Pada dasarnya Tuhan tuh nggak suka. Tuhan tuh mau memperkaya kita karena kan dia apa namanya, dengan segala kelimpahan. Hanya kembali lagi, jangan jadikan uang sebagai mamon, diberhalakan. Jadi jangan itu dijadikan sebagai tolok ukur. Ini Bu Susi kelihatannya mau ngomong nih. Iya, uang tuh jangan segalanya ya, Bu. Tapi Iya, betul. kan itu dulu, Bu. Lagi saya belum masuk Kristen, Bu. Kan aku belum tahu. Iya. Amin, Bersyukur amin. ya Bu Susi sekarang udah bertobat ya Bu ya. Ya. Oke. Tapi ini proses tapinya saya, Bu. Diproses. Iya, memang pasti akan lewati masa-masa seperti itu, Bu ya. Jadi di sini ada istilahnya apa ya? Jadi sekarang saya nih berdebat sama antara suami saya, Bu. Dia nggak nerima gitu. Tapi ya saya sih udah nerima. Maksudnya ya inilah prosesnya Tuhan. Iya. Gitu sih, Bu. Kita semua pasti diproses, Bu. Pasti diproses ya. Intinya ketika kita diproses, karena Tuhan mau kita kembali ditarik mundur.
supaya akhirnya rancangan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Amin. Kalau kita nggak ditarik mundur, maka kita akan menjadi orang yang bedegong kalau bahasa Sundanya. Iya, jadi mau-maunya kita ya, Bu. Betul ya. Makasih, Bu. Oke, mungkin itu saja sih dari saya, Bu Joli. Karena kalau misalnya yang tadi utang itu tadi udah dijelasin banget dan memang pada dasarnya Tuhan itu mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang memang ya tadi kalau kamu ngasih minum ke orang miskin, kamu sebenarnya sedang memberikan minum kepada Tuhan. Jadi ya kita harus melihat sekeliling kita, jangan kita juga jadi orang yang pakai kacamata kuda gitu lurus ke depan, tapi kita nggak ngelihat sekeliling. Kita harus lihat sekeliling kita apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kita bisa lakukan. Yuk, mari kita sama-sama lakukan. Jadi intinya hukum kasih itu berlaku, Tuhan juga memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Masa sih kita tidak mau memberikan sebungkus nasi ya Bu Eti kepada orang yang Iya ya, Bu. membutuhkan. Amin, Itu amin. aja. Ini ada Itu tabur dari tua saya, ya. Bu Joli, ibu-ibu yang Saya, lain. Bu Dede, saya mah kunaonnya Ari KDM teh, ini mah masalah hati. Aduh, bener juga ya. Tuhan dia nggak kenal Tuhan ya, tapi dia punya kasih. Ini masalah hati. Tapi dia dipakai Tuhan. Tuhan Iya. pakai dia untuk menjangkau orang-orang indung-indung yang nggak punya uang apa. Aduh, itu makanya dia bilang ini masalah hati. Betul, hati kita ini kan punya Tuhan. Ya udahlah, Iya. nurut-nurut sajalah. Amin. Yes. Iya. Luar biasa. Oke. Lanjut doa, Bu. Luar biasa ya. Luar Luar biasa. biasa ibu-ibu hari ini ya. Saya percaya ya bahwa firman yang kita baca juga sharing rema ya yang kita dengar sama-sama ini bukan hanya numpang lewat aja ya, tapi juga kita hidupi sama-sama sehingga hidup kita ini menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Bu Dede dan semua. Amin, Bu, silakan Bu Dede Iya. tutup dalam doa. Oke. Yuk, ibu-ibu mari kita berdoa. Oh, haleluya. Bapak yang baik, makasih untuk malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau singkapkan pembacaan firman kami dari 1 Tawarik 24-26 dan dari 1 Timotius 5-6. Kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan mau setiap kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Engkau secara luar biasa di tempat di mana Engkau menempatkan kami, di kairos kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami hati yang mau merespon dengan benar Tuhan. Bukan kami yang mau, tapi Engkau yang mau Tuhan. Biarlah kiranya hati kami boleh terus Engkau bentuk menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Menjadi sesuai dan serupa dengan rancangan-Mu yang dari awal Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kiranya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau terus membawa kami naik dan naik dari level satu ke level berikutnya. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, bawa setiap kami Tuhan untuk kami boleh memperkatakan firman kepada banyak orang. Untuk kami boleh memberikan kasih kepada banyak orang. Sama seperti halnya yang sudah ditunjukkan oleh Bapak KDM kami Tuhan. Itu boleh menjadi satu tolok ukur Tuhan. Mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Engkau Tuhan. Mereka orang seberang. Tapi Engkau pakai mereka Tuhan. Dan biarlah kiranya hati kami lebih lagi Tuhan. Karena kami punya kasih yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami boleh melihat sekeliling kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau perhadapkan mereka di sekeliling kami. Supaya akhirnya kami boleh menabur kasih kepada mereka Tuhan. Bukan karena kami ingin ada pengembalian atas hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan. Ketika kami melakukan itu. Kami melakukan firman-Mu Bapa. Thank you untuk malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Joli Tuhan. Biarlah kiranya Allah terus tambahkan hikmat-Mu kepada Bu Joli dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam segala sesuatu yang dia lakukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Susi Tuhan, terus tambahkan hikmat-Mu kepada Ibu Susi Tuhan. Buatlah supaya dia boleh menjadi tiang doa bagi keluarganya Tuhan. Bawa seluruh keluarganya datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya dengan keberadaan Bu Susi Tuhan, orang-orang di sekeliling Bu Susi boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam hatinya.
Dan Kristus itu nyata dari segala sesuatu yang dilakukan oleh Ibu Susi. Berdoa juga untuk Ibu Ati, Bapak. Hikmat yang dari Allah turun atas Ibu Ati. Engkau juga menjawab apa yang menjadi kerinduan hatinya, Bapak. Thank you untuk Ibu Ellen juga, Tuhan Yesus. Allah yang sudah menyatakan segala kasih-Nya bagi Ibu Ellen. Biarlah kiranya Ibu Ellen juga boleh mengembalikan kasih itu kepada Tuhan melalui apa yang harus dia kerjakan, Bapak. Berdoa juga untuk Ibu Sutirna, Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya, Tuhan. Bahkan memulihkan keberadaannya dia, Tuhan. Dia boleh menjadi satu kebanggaan Engkau, Tuhan Yesus. Dan dia juga boleh menjadi saksi Engkau, Tuhan, bagi orang-orang yang di sekelilingnya, Tuhan. Berdoa untuk Ibu Ayu, Tuhan. Bapa, Engkau tahu kelemahan Bu Ayu. Engkau tahu, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan Bu Ayu. Tambahkan terus hikmat-Mu, Tuhan. Tambahkan terus hikmat-Mu dalam dia harus mengajar anak-anaknya, Tuhan. Dalam dia harus mengembangkan pelayanannya, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Neti, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidupnya. Biarlah kiranya Bapa juga yang terus menambahkan hikmat-Mu. Biarlah kiranya kuasa doa ada dalam Ibu Neti, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Pita, Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada kakinya. Kesembuhan mengalir kepada Ibu Pita. Dan akhirnya Tuhan membuat dia bisa kembali berjalan dengan normal, Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Sariana, Bapa. Di usianya Tuhan sekarang ini, Engkau sendiri yang menyatakan segala sesuatunya atas Ibu Sariana. Hikmat yang dari Allah mengalir, Tuhan. Kemampuan untuk dia bisa melihat jauh ke depan itu juga ada pada dia, Tuhan. Makasih untuk Ibu Dewi, Tuhan berkati usahanya. Tuhan tolong dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, Tuhan. Makasih juga untuk Ibu Har, Tuhan. Apapun yang dia rindukan, apapun yang dia doakan, Tuhan, itu Kau jawab, Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Leni, Ibu Gabriel, Ibu Eti, Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia dari apa yang mereka kerjakan. Karena Tuhan melihat hati mereka. Tuhan mengasihi mereka lebih daripada kasih kami kepada mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Neng Ike, Tuhan. Engkau terus menguatkan dia, Tuhan, dalam keberadaannya. Buat supaya dia boleh tetap berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan. Karena Neng Ike adalah milik kepunyaan Engkau sendiri. Berdoa untuk Ibu Harmoni Sitepu, Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kepada dia kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru mengalir dalam diri Ibu Harmoni. Thank you juga untuk Ibu Christina Tala, Tuhan. Ibu Kak Ida, Kalina, Tuhan, Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang mengasihi mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Berdoa juga untuk Ibu Suryana Wahyu, Ibu Desi. Bapa, kami percaya kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau, kasih karunia yang daripada Engkau berikan kepada mereka, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami mau beristirahat. Biarlah kiranya Engkau juga yang terus menyatakan diri-Mu pada saat kami beristirahat. Sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita yang berasal dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Ini saya nggak bisa buka kamera, kalau buka kamera langsung mati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.